Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, Kabar Jambi. Dan tentunya pada Kabar Jambi kali ini kita akan mengundang dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Masih muda, sudah punya banyak prestasi, masih muda sudah berkarya. Dan juga sesuai dengan tema kita pada hari ini, muda berprestasi. Saya akan menyapa dua narasumber kita pada hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu, sepertinya ada Ustadz di sini ya, pemirsa. Baik, Muhammad Abror, selamat siang, Abror. Selamat siang, Yogi. Ini panggilannya apa nih, Abror? Panggilan Abror. Abror ya, Iya. berarti biasa dipanggil Abror. Kalau boleh tahu Abror, kegiatannya sehari-hari ini ngapain aja, kesibukannya? Gitu. Kalau sekarang kan lagi libur kuliah. Nah, kalau sudah masuk kuliah, terus sambil ngajar di pesantren. Ngajar di pesantren juga ya? Jadi saya pemirsa sudah riset nih terkait dengan narasumber kita yang pertama ini, Muhammad Abror. Jadi beliau ini merupakan anak muda yang berprestasi di bidang keagamaan. Musabaqah tilawatil Quran ya, Abror ya. Dan juga saya telah meriset, katanya sudah 7 tahun berturut-turut juara 1 Musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi. Luar biasa. Sebelum saya akan mengulik lebih dalam terkait dengan prestasi yang dimiliki oleh Muhammad Abror, saya akan menyapa narasumber kita yang kedua, ada Hendo Prima Yudhistira ya. Selamat siang Hendo. Selamat siang Kak Egi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat ya. Perjalanannya dari rumah ke studio gimana? Aman, tadi di sini ke sini sampainya sebelum hujan. Sebelum hujan ya? Ya. Berarti hanya saya yang kehujanan berarti. Baik, ini apa saja kesibukannya Hindu untuk saat ini? Kalau kesibukannya, alhamdulillah saya sudah bekerja. Itu bekerjanya dari rumah atau WFH. Itu sebagai UX designer atau bahasa awamnya desain aplikasi. Desain aplikasi. Jadi pemirsa, Hendo ini merupakan sosok anak muda juga yang sangat berprestasi. Saya juga telah meriset. Kalau nggak salah beliau ini pernah juara Harapan 2 ya? Ya. Itu desain aplikasi Al-Quran tingkat nasional. Luar biasa tentunya narasumber kita pada hari ini. Saya akan mengulik lebih dalam siapa ya kira-kira ya. Dua-duanya ini... Ini main tunjuk-tunjuk aja ya Ustaz Abror ini. Saya ke Hendo terlebih dahulu. Baik, mungkin boleh diceritakan sedikit terkait dengan prestasi yang pernah didapatkan. Oke, kalau untuk prestasi itu mungkin dari awal aja Kak ya. Boleh. Untuk pertama itu saya terjun di bidang ini, di UX designer ini atau desain aplikasi itu semenjak tahun 2022. Itu alasannya kenapa saya terjun di sini karena teman-teman saya ini ada fokusnya masing-masing nih. Ada yang bisa coding, ada yang bisa manajemen bisnis. Nah, saya pengen juga nih apa sih yang bisa saya fokusin atau yang bisa kira-kira saya kuasain dan bisa saya kembangkan lah untuk kedepannya gitu. Dan alhamdulillahnya qadarullah saya terjunlah di desain aplikasi ini. Nah, itu di tahun 2022 itu saya mengikuti pelatihan selama kurang lebih 6 bulan. Nah, itu mendapat sertifikasinya dari situ. Nah, untuk terjun ke kompetisinya, nah itu 1 tahun pertama saya membuat tim bersama teman saya. Itu teman saya namanya Raldi, kemudian ada juga Kak Emma. Itu pertama kali saya mengikuti lomba. Nah, di situ kami ya namanya muda pengen coba-coba kayak gitu kan. Pengen coba-coba. Sudah mengikuti lomba tapi hasilnya masih belum kelihatan tuh, masih belum kelihatan. Nah, belum sampai situ karena ya itu tadi anak muda pengen coba pasti yang buat kenapa sih belum menang, kenapa sih orang bisa menang kok kitanya enggak kayak gitu. Di tahun berikutnya kami buat tim lagi dengan anggota 3 orang. Itu saya, kemudian teman saya masih Raldi tadi, kemudian satu lagi itu Selki. Nah, itu nama timnya kami namanya Angsomas kayak gitu. Nah, di tahun 2023 kami mencoba lomba. Di lomba pertama masih belum kelihatan untuk hasilnya, tapi kami sudah bisa bersaing tuh. Sekitar 10 besar kami masuk.
Nah itu di jajaran ada kampus-kampus besar seperti ITB, Telkom, dan UI dan sebagainya. Nah untuk lomba yang kedua, alhamdulillahnya kami sudah bisa masuk 10 besar lagi, dan kami pergi ke lombanya itu di Jogja, di kampus mana saya lupa gitu ya. Iya, itu nama perlombaannya apa tuh ini? Namanya Unity. Kalau lomba yang ini ya Unity. Nah di situ alhamdulillah 10 besar kami diundang ke sana karena untuk 10 besarnya tampil presentasi secara langsung. Alhamdulillahnya ya gitulah, sekalian jalan-jalan di sana kan. Tapi kedarullahnya Allah masih belum kasih nih, belum kasih. Ya udah, baru sebatas pergi ke Jogja dan jalan-jalan ya sama teman-teman dan asik-asik seru-seruan kayak gitu. Akhirnya ke 2024 kami mulai lebih serius lagi, tapi sudah masuk ke era penulisan skripsi di tugas akhir di situ. Di situ kami bertiga ya bimbang lah, tapi karena melihat ngapain ya selain skripsi, karena kalau skripsi kan nggak ada kesibukan lain tuh, cuma skripsi ya nulis tugas akhir doang. Nah alhamdulillah ada nih lomba dari secara nasional. Kemarin apa namanya, MTQ, mahasiswa Universitas Nasional se-Indonesia kan. Nah di situ kami ikut. Untuk sebelum itu kami ikut dulu yang di Universitas Jambi kan, alhamdulillahnya terpilih juara satu dan menjadi perwakilan dari Unja kayak gitu, alhamdulillah. Nah dari situlah mulai untuk pergi ke kemarin mana di Brawijaya ininya, Jawa Timur berarti ya, Jawa Timur ya, Malang. Nah di sana lombanya bertiga mulai nyusun aplikasi. Nah itu nama aplikasinya karena judulnya MTQ karena Muslim Islam kayak gitu kan. Jadi agak hal baru nih. Biasa yang kami desain itu kayak aplikasi seperti kesehatan atau aplikasi di bidang yang lain kayak gitu kan. Nah ini hal yang baru, aplikasi yang berhubungan dengan Islam, terutama Al-Quran kayak gitu kan. Nah muncullah kami ide yang namanya isyarat Al-Quran. Kenapa mau buat desain aplikasi isyarat Al-Quran? Awalnya dari kami lihat nih riset-riset kayak gitu kan, Mas Yogi, dapatlah aplikasi Al-Quran untuk tunanetra atau yang nggak bisa melihat, disabilitas yang bisa melihat. Ada Al-Qurannya kayak gitu kan. Tapi bertanya lagi nih, untuk yang nggak bisa mendengar, kayak mana cara baca Al-Qurannya? Kalau kita kan baca Al-Quran ya melihat terus dibaca. Kalau yang nggak bisa melihat tunanetra itu pakai Al-Quran braille kayak gitu kan, dirasakan pakai tangan kayak gitu kan. Nah kalau teman tuli gimana cara baca Al-Qurannya? Terus dicari, ternyata mereka itu sama seperti cara mereka berbicara dengan isyarat. Jadi namanya isyarat Al-Quran tuh. Jadi mereka mengaji dari situ. Nah itulah muncul idenya kan. Ternyata dicari lagi bahwa aplikasi untuk digital untuk belajar Al-Quran isyarat itu nggak ada teman tuli. Seharusnya kan ada kayak gitu kan, karena sesama Muslim kan kita kan ya harus membantu kan, dan kewajiban juga untuk baca Al-Quran kayak gitu. Kenapa kita yang punya kemampuan untuk buat aplikasi seperti itu kan, ya setidaknya kita mungkin bisa bantu. Nah itulah ide awalnya Yogi kayak gitu. Nah ide awalnya tuh tercetus di situ. Kemudian kami melakukan risetnya sangat panjang, kurang lebih 2-3 bulan Yogi. Nah itu termasuk kami terjun langsung ke sekolah luar biasanya SLB Sri Sudewi kalau Yogi tahu. Nah di situ kami langsung melihat tuh kayak mana sih teman tuli itu mengaji. Karena ya begitulah gitu kan, memang di sana ada gurunya dan lain-lain semacamnya. Dan alhamdulillah udah terkumpul semuanya, udah terbentuk aplikasinya. Alhamdulillah kemarin bulan berapa saya lupa, berangkatlah kami ke Brawijaya, MTQ, mahasiswa nasionalnya. Di sana
sana lomba kompetisi sebanyak kurang lebih kayaknya 50 universitas Yang ikut ya, ya peserta berarti. yang udah lolos, Yang udah lolos. tahap finalnya, karena finalnya di sana kan. Berarti sana. untuk babak penyisian itu dari online berarti Ya, online. Diseleksi dulu secara Diseleksi. online, kemudian berapa nih yang terpilih nantinya akan diundang langsung untuk presentasi mungkin ya, Ya. di Brawijaya gitu. Itu berarti juara berapa itu? Alhamdulillah juara harapan 2 Harapan 2 ya, dari 50 dari peserta 50 yang peserta. yang sudah terpilih. Ini Ya. luar biasa. Karena juga aplikasi desain Al-Quran untuk teman-teman tuli ini kan memang sebuah ide yang sangat baik menurut saya Ya. karena memang belum ada ya, tadi sempat riset Belum ada yang membuat ide seperti itu ya. Ya. Ya, sangat luar biasa. Baik, saya akan beralih ke sebelah saya, Abror. Ini boleh diceritakan, Abror, bagaimana kamu bisa menjadi anak muda yang berprestasi? Karena saya riset kamu 7 tahun berturut-turut menjadi juara musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Jambi. Itu gimana? Bukan berturut-turut sih. Ya, gimana itu? 8 tahun, tapi tahun ke-7-nya juara 2. Oh, tahun ke-7-nya juara 2, tahun ke-8-nya juara 1 Ya, lagi. satu lagi. Alhamdulillah. Boleh diceritakan sedikit, Abror? Jadi dari kecil itu kan sudah belajar, dididik sama orang tua langsung. Iya, Kalau di seberang itu kan mak dengan mbak manggilnya kan. iya, betul. Dididik sama mak dengan mbak, kebetulan guru ngaji. Mak dengan mbak. Kalau tidak salah sekitar tahun 2009-2010 itu sudah belajar tilawah pertama kali. Masih ingat saya makroknya yang untuk maulid itu surah Ali Imran apa bisa. Wa ma Muhammadun. Nah, itu makrok pertama kali belajar. Nah, kemudian nengok dari prestasi yang nengok dari bakat mungkin kan. Nengok dari bakat sudah tuh orang tua sama abang. Nah, abang juga kebetulan orang MTQ. Sering ikut MTQ. Ikut MTQ juga ya, dari abang pertama ya? Abang, kakak kedua, kakak ketiga sering ikut MTQ juga. Jadi pas nengok bakat dari kecil mungkin diikutkanlah MTQ pertama kali 2012 atau 13 tingkat kecamatan. Tingkat pertama kali. Itu kecamatan mana, Bro? Kecamatan Marosebo. Marosebo. Iya. Iya. Itu satu kecamatan sama saya. Di Niaso. Di Niaso ya waktu dan itu. rumahnya itu di Niaso gitu. Ikutlah tartil kan pertama kali ya. Tapi ternyata dari kecil tuh bakatnya kalau dilatih. Nah, kalau ngarang dewek tuh belum bisa kayaknya pas itu 2012 tuh. Soalnya kan kalau MTQ tuh 1 hari sebelum nampil dapat makro. Nah, jadi otomatis ngarang dewek gitu kan. Ngarang dewek makroknya belajar. Otomatis waktunya singkat kan? Iya, betul. Singkat. Ndak macam kalau nampil Isra Miraj kan udah disiapin lama-lama tuh ayatnya. Dan ayatnya pun itu saja ya. Iya. Nikahan gitu ya. Ayat itu saja. Tapi kalau MTQ itu kan ditentukan makroknya 1 hari sebelum tampil ambil makro. Nah, disitulah problemnya pertama kali pas masih kecil. Belum bisa mindahin lagu yang sudah dipelajari ke makro yang akan ditampilkan. Gitu. Iya, Belum bisa mindahin di situ. Jadi kalah pertama kali. Untuk pertama kali kalah ya. Kalah. Kalah. Sedih lah kan, nangis. Nangis gitu ya. Masih kecil. Kecil nangis. Kemudian ikut lagi tuh tingkat kabupaten. Tapi tadi tingkat kecamatannya kalah, kok bisa langsung ngikut tingkat kabupaten? Nah, itu kecamatannya di Marosebo. Jadi tingkat kabupatennya tingkat Kabupaten Muara Jambi. Iya. Nah, kalau ini tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oh, Tanjung Jabung Timur. Jadi kamu ikut dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur gitu ya? Tahun 2014 di Kampung Laut. Kampung Laut. Ya. Sambil makan kerang nggak? Saya alergi. Gatal-gatal. Gatal-gatal. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Itu berarti untuk pertama kalinya ikut musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten? Iya, tingkat kabupaten pertama kali. Ikut masih tartil waktu itu kan, Masih coba tartil. lagi. Coba lagi karena gagal pertama kali, coba lagi. Dan kalah lagi. Kalah lagi. Kalah lagi 2 kali itu kalah. Ikut tartil. Terus disarankan sama abang dikasih saran gitu kan. Kayaknya kalau kau nih ke tilawah atau tartil itu agak berat. Agak berat untuk saingannya gitu ya.
Kemudian disuruhlah ngapal Quran. Ngafal Quran. Ya, dari juz 1 gitu. Mm-mm. Ngapal dari juz 1. Sebenarnya ngapal Quran tuh sudah dari 2012 ya. Oh, Sudah dari ya. 2012 sudah ada modal berarti Ya, untuk udah menghafal ada, Quran. dikit-dikit. Iya. Tapi belum ada pandangan mau ikut ke hifzil gitu. Oh ya, Masih fokus ke tilawah tadi. tilawah tadi ya. Mm-mm. Nah, kemudian dilancari lagi kan hafalannya itu 2014, lancari lagi dibimbing juga sama abang sama Mbak Mak ya. Dan itu pertama kali ikut 1 juz di Kecamatan Berbak, Tanjab Tim lagi. Tanjab Timur lagi. Kecamatan Berbak. Nah, kalau 1 juz itu kan pakai tilawah juga. Pakai tilawah, Pakai tilawah dan juga. juga hafalan 1 juz berarti ya. Ya, tilawah dulu baru dites hafalan. Hafalan. Gitu. Oh iya. Waktu itu umur saya 11 tahun. 11 tahun. atau 12 gitu kan. Ikut. Tapi kan karena mau pakai tilawah tadi makronya sama macam tartil. Ambilnya 1 hari sebelum tampil. Tetap aturannya seperti itu ya. Tetap. Tapi karena sudah dewasa kan sudah mulai paham. sudah mulai bisa mindah lagu, alhamdulillah tilawahnya bisa dan nampil hafalannya mulus. Akhirnya langsung juara 1 tuh. Alhamdulillah. Oh, berarti langsung naik ke tingkat kabupaten, tapi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tingkat provinsi. Langsung tingkat provinsi. Ya, kan itu tingkat kabupaten. Oh, tapi di Kecamatan Berbak ya. Ya. Oh, jadi untuk pertama kali ikut MTQ tingkat provinsi itu di tahun berapa dan di kabupaten mana? Di Kabupaten Tebo tahun 2015. 2015. Ya. Itu untuk pertama kalinya. Pertama kali ikut hasilnya gimana? Provinsi. Hasilnya kalah lagi. Kalah lagi. Berarti untuk pertama kali untuk tingkat provinsi kalah ya? Ya, 2015 tuh. Terus untuk tahun berikutnya? Nah, tahun berikutnya alhamdulillah menang. Tahun 2015 tuh karena masih kecil kan, fokus tuh tidak bagus fokusnya. Pikiran masih kemana-mana, pikiran tuh main. Masih hobi main gitu ya? Masih hobi main. Nah, pas nampil, itu padahal makro tilawahnya juz 1. Makro tilawahnya juz 1, kan otomatis juz 1 sudah hafal. Iya. Kan ke hifz 1 juz dan tilawah. Nah, makro tilawahnya juz 1, tapi pas nampil salah baca. Salah baca, jadi jali tilawahnya. Oh iya. Nah, Jali itu berarti kesalahan membaca ya? Iya. Besar, pengurangan nilainya lebih besar. Berarti karena itu jadinya kamu kalah untuk pertama kalinya ikut MTQ tingkat provinsi Jambi. Baik pemirsa, tentunya pada Kabar Jambi kali ini sangat seru sekali karena kita memiliki narasumber yang sangat hebat di bidang musabaqah tilawatil Quran dan juga hebat di bidang IT. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Jambi. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Kabar Jambi. Tentunya dengan 2 narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Muhammad Abror dan Hendo Prima Yudhistira. Saya akan beralih ke Hendo, ini panggilannya Hendo apa Mas Hendo ini? Boleh Mas Hendo. Mas Hendo, ini namanya kayak agak-agak kecil-kecilan ya? Enggak, orang sering nyebutnya ke Jepang-Jepangan. Oh, ke Jepang-Jepangan, salah berarti. Tapi saya orang Jawa, Kak. Orang Jawa ya? Orang Jawa. Berarti kita sama nih. Baik, ini Hendo, kalau untuk membuat aplikasi itu sendiri ada kesulitan-kesulitan nggak? Apalagi kan kita ini, kamu ya, bukan kita ya. Kamu membuat aplikasi bersama tim gitu, itu kan punya job desk-nya masing-masing. Mungkin apa yang menjadi kesulitan-kesulitan ketika merancang sebuah aplikasi gitu? Kalau ditanya kesulitan, mungkin banyak ya. Mungkin saya coba ceritakan sedikit ya. Iya. Kalau kesulitan itu mungkin di bagian pertama kita harus riset dulu tuh. Karena buat aplikasi itu sebenarnya gampang ya, Gi. Kalau dari klien atau misalnya pesanan kayak gitu kan. Misal kayak pesan makanan, kita mau nasi goreng kayak gitu kan. Kita tinggal ngasih nasi gorengnya kayak gitu kan. Kalau aplikasi sama aja seperti konsepnya. Cuman ada yang namanya kita buat aplikasi bukan cuma buat. Kalau cuma buat jadi gampang sebenarnya bisa. Tapi dalam pembuatan aplikasi itu ada yang namanya kita memikirkan aplikasinya nanti dipakai oleh siapa, nanti penggunaannya bagaimana, terus pengguna tuh waktu pakai aplikasi kita
nyaman atau enggak, ngerti apa enggak kayak gitu. Mungkin kalau ditanya kesulitan sih dari situ. Pembuatannya mungkin mudah atau gampang, tapi kesulitannya salah satunya di situ. Kayak mana cara buat aplikasinya tuh nyaman digunain kayak gitu. Kalau untuk pertanyaan kedua tadi, saya sebagai apa kalau di tim itu? Iya. Kalau bahas di lombanya, saya biasanya itu dalam ikut dalam risetnya Yogi. Risetnya. Jadi kami itu kan bertiga tuh. Nah, jadi risetnya saya berdua, teman saya, satunya ketuanya si teman saya Raldi itu. Nah, saya kebanyakan di bagian risetnya. Untuk tampilan desainnya saya juga ikut bantu, tapi dalam penanggung jawabnya saya di bagian risetnya kayak gitu. Kalau di dalam lomba saya bagiannya di situ. Kalau bagian pekerjaan, karena ruang lingkupnya sudah satu role kan, satu sebagai apa? Sama sebenarnya dalam lomba. Cuma yang di pekerjaan saya lebih sendirian. Itu sebagai yang risetnya, yang desain aplikasinya, terus hingga pembuatan prototipenya kayak gitu antar muka. Itu sih. Untuk desain aplikasi itu sendiri, itu gimana untuk mencari referensi? Apakah diperlukan referensi terlebih dahulu atau seperti apa gitu? Dalam bentuknya seperti apa? Kalau referensi pasti, misal kalau kita contohkan ke Al-Quran ya, referensinya tuh mungkin lebih skopnya lebih kecil karena kalau Al-Quran kan berarti Muslim kayak gitu kan. Terus dicari lagi mungkin referensinya ke aplikasi Al-Quran, terus aplikasi mungkin referensinya yang sering digunakan, misal aplikasi A kayak gitu kan. Kita lihat mereka tuh membuat aplikasi yang bagaimana, kan bisa kita jadikan referensi kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya referensi berdasarkan apa yang sudah kita riset kayak gitu kan. Misal kita sudah ke SLB tadi kan. Nah, cara yang apa? Yang menggunakan nanti kan anak sekolahnya tuh. Nah, anak sekolah tuh biasanya suka dengan aplikasi yang seperti apa. Nah, itu dipikir, tampilannya kayak gitu. Tampilannya seperti apa. Kalau misalnya penggunanya orang tua kan, berarti kan nanti aplikasinya bakal berubah lagi tuh tampilannya, menyesuaikan dengan yang penggunanya kayak yang gitu. Dibutuhkan berarti ya. Jadi kalau misalnya penggunanya atau usernya ini anak-anak, berarti desainnya juga ya lebih ke anak-anak gitu ya. Begitupun juga orang tua seperti itu ya. Jadi kalau untuk desain aplikasi Al-Quran itu sendiri, itu kamu sebagai perancang ataupun desain dari aplikasinya, atau hanya untuk meriset saja? Kalau untuk Al-Quran ini, qadarulahnya sekarang sudah di tahap proses pembuatannya Yogi, alhamdulillahnya. Untuk saya sebagai role apa, saya itu tergabung ke dalam tim itu sebagai UX designer juga. Jadi riset juga, desain aplikasi juga, dan kebetulan saya yang buat logonya juga, logo aplikasinya kayak gitu. Berarti iya, untuk perlombaan yang di MTQ ya, di desain aplikasi Al-Quran ini memerlukan waktu berapa lama nih untuk mungkin perancangannya, desainnya ataupun prototipenya seperti apa itu? Kalau untuk berapa lamanya, karena sudah belajar dari perlombaan yang sebelumnya ya. Nah, karena sudah belajar, jadi kami risetnya tuh udah yang saya sudah sebutkan tadi kan selama 3 bulan. Itu 3 bulan tuh untuk risetnya. Kami bolak-balik ke SLB, terus cari juga di internet kayak gitu dan lain sebagainya. Itu selama 3 bulan. Untuk masa pembuatannya itu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu termasuk dari pembuatan gambar, kalau bahasa profesionalnya itu wireframe-nya masih kotak-kotak dan sebagainya gitu, belum ada warna. Nah, itu dari situ hingga menjadi prototype. Prototype itu belum aplikasi jadi, tapi sudah bisa menggambarkan aplikasinya itu seperti itu kayak gitu. Itu selama kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya.
Ya. Cukup lama berarti ya? Iya, cukup lama. Karena untuk merisetnya saja 3 bulan ya. Untuk tahapan perancangannya tadi dari mulai wireframe sampai hasil yang jadi itu selama 2 bulan. Jadi 5 bulanan juga ya untuk satu perlombaan. Wah, luar biasa. Saya akan beralih ke Muhammad Abror. Ini kita tadi ceritanya belum selesai ini tadi. Setelah dari MTQ di Kabupaten Tebo yang kalah, kemudian untuk MTQ di tahun-tahun berikutnya di MTQ tingkat provinsi, itu gimana itu ceritanya? Oke, tadi MTQ Tebo 2015 ya. 2015 kalah, kemudian ada panggilan atau ada ajakan itu dari panitia MTQ tingkat Kota Jambi. Dari Kota Jambi berarti ya? Ya. Jadi orang tuh ngajak dari kecamatan mana waktu itu kan lupa. Ngajak satu juz. Nah, cabang yang sama kan. Cabang yang sama. Terus ikut lomba tingkat kota, alhamdulillah Juara satu di tingkat kota. Ya. Setelah itu mewakili kota untuk MTQ provinsi tahun 2016. 2016 ya. Di Kabupaten Merangin. Di Kabupaten Merangin. Itu gimana hasilnya? Nah, Merangin itu penuh drama ya. Kenapa? Merangin itu kan MTQ provinsi yang kedua. Iya, sekaligus betul. MTQ provinsi yang juara 1 pertama kali. Oh iya gitu. Belajar dari pengalaman sebelumnya di MTQ provinsi di Kabupaten Tebo, jali di tilawah karena kurang fokus kan. Jadi di MTQ di Meranginnya, alhamdulillah dilatih lagi fokusnya kan, dikurangi main-mainnya kan, masih kecil umur 12 tahun. 12 tahun. Terus dilatih tilawahnya dapat sama peraturannya masih sama 1 hari sebelum tampil makro tilawahnya. Kemudian nampil di soal hafalan, setelah tilawah hafalan kan, alhamdulillah mulus. Dan juara? Belum. Oh belum. Masih ada lanjutannya. Masuk final. Oh masuk final dulu. Ada 2 babak situ, penyisihan dan final. Jadi kalau MTQ ada babak penyisihan dan finalnya juga ada, ya? Oke, berarti masuk final dan akhirnya? Di final alhamdulillah. Mulus juga, tampil mulus, lancar? Ada salah juga. Ada salah tadi ya? Tapi qadarullah masih dikasih kesempatan juara 1. Itu juara 1 yang pertama kali. Di Kabupaten Merangin berarti ya? Jadi kalau untuk kenapa kamu bisa menjadi juara itu, mungkin apa sih resepnya gitu? Ini kan tadi katanya sudah 8 tahun ya, tapi di tahun ke-7 kamu juara 2. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-8 hanya tahun ke-7 saja yang juara 2, kamu juara 1. Nah itu apa sih resepnya? Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga banyak nih anak-anak Musabaqah Tilawatil Quran pengen tahu apa ya resepnya dari Abang Muhammad Abror ini. Pengen juga juara 1 gitu. Silakan Abang. Resepnya apa ya? Mungkin udah takdir. Itu simpelnya Ustadz seperti itu ya. Latihannya juga ikhtiarnya. Berarti untuk latihannya sendiri selain mungkin ya kalau di MTQ tingkat provinsi Jambi yang saya tahu itu ada training center gitu ya. Itu langsung dilatih. Itu seperti apa itu, Abron? Nah, kalau training center itu kan pembinaan dari kabupaten kota masing-masing ya. Ya, masing-masing kabupaten kota untuk persiapan pesertanya di tingkat provinsi. Dulu waktu 2016-2017 itu TC-nya 5 kali training center, 5 kali dari kota. Latihan TC-nya itu soalan-soalan biasa, tapi setiap pertemuan itu harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan, itu langsung dilatih langsung dengan Ustadz gitu ya, Ustadz yang mungkin nantinya juga akan menjadi dewan juri juga di Musabaqah Tilawatil Quran. Baik, sebelum saya bertanya lebih jauh, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Jambi. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Kabar Jambi. Kita akan mengulik lebih dalam kepada 2 narasumber kita pada hari ini. Saya akan kembali ke Abror terlebih dahulu. Kayaknya belum puas untuk menyampaikan resep-resepnya untuk menjadi sang juara di Musabaqah Tilawatil Quran. Apa saja itu resepnya nih Abror? Yang pertama pastinya doa orang tua. Doa orang tua. Support dari orang tua juga. Dan kalau saya tengok
orang tua saya tuh memang luar biasa supportnya dalam musabaqah tilawatul Quran ini. Dari abang gitu kan, kakak, kemudian ke saya. Itu memang benar-benar dididik dari kecil. Nah, itu sih. Itu aja. Itu aja sih gitu ya. Berarti dari orang tua sendiri mungkin anak MTQ juga atau gimana? Yo, ayah. Ayah juga anak yang berkecimpung di dunia MTQ. Karena tadi saya lihat dari abang ya, kakak, terus juga Abror, mungkin adiknya juga telah berkecimpung di dunia MTQ. Adik baru mau belajar kayaknya. Baru mau belajar. Baru tingkat kecamatan kemarin. Tingkat kota belum kayaknya. Berarti dari abangnya Abror sama kakak ini memang sudah lama berkecimpung ya di dunia MTQ. Ya. Dan juga mungkin menjadi sang juara juga gitu ya di dunia Ya. per MTQ-an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi cabangnya beda. Oh, cabangnya beda. Kalau dari abang apa cabangnya? Abang cabang Fahmil. Fahmil. Al-Quran tuh macam LCC, lomba cerdas cemas, cerdas cermat. Lomba cerdas cemas gitu. Lomba cerdas cermat. Cermat gitu Tapi ya. materinya Al-Quran. Materinya oh berarti pemahaman-pemahaman terkait dengan Al-Qur'an seperti itu ya. Tapi pernah juga 5 juz dan 1 juz dulu pernah juga abang. Jadi kalau cabang 1 juz dan 5 juz ini apa bedanya dengan cabang 10 juz, 20 juz, mungkin 30 juz gitu? Oh ya, 1 juz dan 5 juz itu pakai tilawah. Pakai tilawah. Ngambil makroknya tadi 1 hari sebelum Tampil. tampil ya, tilawahnya. Kalau soalnya ya udah mungkin dikasih tahu lah. Soalnya ditembak di atas panggung. Di atas panggung ya langsung. Nah, kalau 10 juz, 20 juz dan 30 juz udah pakai tilawah. Udah pakai tilawah ya. Ini tilawah dalam artian kata, mungkin pemirsa yang ada di rumah nih kurang paham maksudnya tilawah sama nggak pakai tilawah. Karena pemirsa yang ada di rumah kan taunya ya ngaji ya dengan bertilawah gitu ya. Bertartilnya itu seperti apa? Mungkin boleh dijelasin dengan pemirsa yang ada di rumah. Tilawah. Tilawah itu mujawad ya, bahasa lainnya mujawad. Oh, mujawad ya. Tempo bacanya. Oh, Kalau tartil kan contohin. Contohin. Boleh. Kalau Kalau tartil itu kan dari ta'awuznya aja dulu. Ta'awuz tartil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan bisa juga. Bisa lagu Hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau tilawah atau mujawad temponya lebih lambat. Dia dari bawah dulu, dari bayati. dari Bayati, coba boleh di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masyarakat Jambi rata-rata sudah pernah dengar itu. luar biasa Abror. Mungkin saya pingin dong boleh ngaji 1 ayat saja, ngaji bertilawah karena tadi saya mendengarkan ta'awuznya itu sangat merdu sekali. Saya pengen dengar lebih jelas. Silakan Abror. Tilawah Iya, 1 ayat saja, yang pendek saja. 1 penggalan beda. 1 penggalan boleh deh, 1 penggal. Wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah, luar biasa. Dikit lagi. Oh, dikit lagi. Kana Allahu ghafuran rahim. Allah. Satu Sudah ayat. ada lagi? Sudah, satu ayat. Luar biasa, suaranya memang sangat merdu sekali. Jadi pantas kalau juara 1 terus nih kalau MTQ tingkat Provinsi Jambi. Abror kalau dari kecil kan tadi dari mulai tartil ya? Iya. Tartil terus 1 juz. Kalau sekarang nih cabangnya apa nih? Sekarang 10 juz. Tahun 10 pertama. juz. Tahun pertama untuk Di cabang 10 di juz. cabang 10 juz untuk MTQ tingkat Provinsi Jambi di tahun 2025. 25. Ya ini tahun 2025 ini mana nih tuan rumahnya? Muara Jambi. Muara Jambi, deket sini berarti ya. Mudah-mudahan nanti bisa juara 1 ini ya. Amin. Untuk pertama Nanti kalinya. diliput TVRI kan. Bisa aja kamu ini. Baik, saya langsung ke Bang Hendo nih, Bang Hendo. Orang yang pandai di bidang IT. Kalau boleh tahu Bang Hendo ini kuliahnya di bidang IT nggak? Karena saya banyak ketemu orang-orang yang
kuliahnya tidak di IT, tapi dia memang ingin belajar IT sehingga dia bisa hebat di bidang IT. Ini apa kuliahnya di bidang IT ya? Alhamdulillah memang kuliahnya di bidang IT. Jurusannya sistem informasi. Sistem informasi, wah luar biasa. Jadi kalau di kuliah itu, berarti kuliah ya Bang ya? Ya, sistem informasi, itu memang sudah belajar terkait dengan desain seperti itu atau Ya, ada. memang sudah belajar ya, sehingga memang bisa diterapkan tadi ya di Al-Quran yang sangat luar biasa. Selanjutnya Bang Indo, kegiatannya sehari-hari sekarang ngapain aja? Selain tadi kerja juga atau sedang mengembangkan aplikasi-aplikasi, mungkin boleh diceritakan? Oke, untuk keseharian ya Mas Yogi ya. Kalau untuk keseharian saya juga mengisi sebagai terkadang ikut gabung menjadi relawan di yayasan. Itu yayasan namanya Keluarga Teman Kecil. Teman gitu. kecil. Ini tempat-tempat anak-anak disabilitas ya? Kalau untuk lingkupnya banyak sih, dia ada yang untuk anak-anak yang sakit, untuk anak-anak yang putus sekolah dan lain-lain. Tapi memang fokusnya di situ. Nah, untuk kesehariannya saya tuh di salah satu programnya namanya Ambung Harsa. Ambung Harsa. Ambung Harsa itu wadah sebagai wadah atau ruang untuk disabilitas di Kota Jambi kayak gitu. Maksudnya wadah itu harapannya penyandang disabilitas ini bisa diberdayakan lah. Jadi bukan hanya sekedar dibantu dalam berupa materi mungkin, tapi bagaimana caranya mereka bisa mandiri, bisa bekerja dan lain-lain kayak gitu. Mengembangkan potensi yang mereka miliki gitu ya. Sebagai apa saya di sana? Saya kan sudah bilang tadi sebagai relawan, juga karena saya di bidang IT ya, saya juga megang untuk sosial medianya. Jadi, media. bisa dibilang sebagai bidang medianya kayak gitu. Kalau untuk saat ini, Hindo, ada nggak proyek yang sedang dilakukan, mungkin aplikasi atau apa? Tadi sudah mau menyelesaikan aplikasi yang ini ya, Al-Quran untuk tunanetra ya? Ya. Sekarang ada nggak lagi bikin proyek seperti itu? Atau mungkin sudah punya website sendiri atau seperti apa gitu? Kalau untuk pengerjaannya sekarang, kemarin sih ada, cuma alhamdulillah sudah selesai untuk proyeknya. Untuk yang sekarang lagi dikerjakan yaitu tadi di yang Al-Quran Isyarat gitu. Bareng tim saya itu ada sekitar berapa orang itu yang isinya itu ya teman-teman saya lah, termasuk di jurusan saya dulu. Itu ada yang desain juga, ada yang sebagai project manager, juga ada sebagai yang rancang atau yang ngoding kayak gitu, sebagai tim developmentnya. Jadi memang untuk pembuatan aplikasi itu sendiri memang harus dibagi seperti itu ya. Ada yang memang sebagai programmer, ada yang sebagai desain UI UX seperti itu ya. Ini luar biasa sih. Kira-kira saya sebagai apa ya? Kira-kira saya mah ngundang kalian berdua aja sudah luar biasa ini. Menerima sedikit informasi kalau dalam pengerjaannya ini kan saya dengan tim saya nih. Nah, kebetulan kami bersama itu bersama Ambung Harsa untuk dalam pembuatannya kayak gitu. Sebagai ya medianya kayak gitulah, untuk collaboration lah kayak gitu. Dari tim Abang sama Ambung Harsa. Ambung Harsa. Wah, luar biasa. Ini proyeknya apa? Yaitu tadi untuk mengelola sebagai relawan dan juga mengelola sosial medianya. Atau kedepannya mau bikin aplikasi mungkin atau website khusus untuk Ambung Harsanya? Kalau untuk sekarang untuk websitenya udah ada. Kalau untuk collaboration yang ini mungkin bukan ke sosial medianya tapi ke pembuatan aplikasi syarat Al-Qur'annya. Oh, jadi lebih memperdalam lagi ya, karena memang sudah ada nih tempatnya nih, kita juga sudah punya rancangan Al-Qur'annya tadi, jadi memang collaboration gitu ya, luar biasa. Jadi saya akan beralih ke nih
cerita-cerita dari Antar lagi. Dari siapa? Dari kok Antar. Mohon maaf, dari Abror. Nggak, saya langsung diseka ini, salah nama gitu ya. Aduh, luar biasa. Mungkin selain tadi sudah dijelaskan kan saran-sarannya. Ini kira-kira Abror untuk di tahun 2025 ini apa harapannya gitu? Pengennya tampilnya seperti apa nanti di NTQ di tahun 2025 ya? Iya. Sudah tahu belum pelaksananya kapan? Kalau biasanya di bulan-bulan berber. Berber ya. Ini bisa Oktober, bisa November gitu ya. Barbar ya. Oke, berarti antara dua itu ya. Oke. Itu gimana? Harapannya Mungkin bukan harapannya sih, lebih ke target kamu seperti apa? Karena kamu kan sudah 8 tahun nih sebagai sang juara lah. Masa iya harus tidak juara lagi ketika di tahun ini? Kalau target pengen nampil mulus dulu. Nampil mulus dalam artian seperti apa sih mulus itu? Nah, kalau 10 juz itu kan udah ada pakai tilawah. Jadi cuma di soalnya 4. Soalnya 4 dari Dewan Juri. Iya. Kalau 1 juz dan 5 juz soalnya 3. Cuma 3, tapi pakai tilawah. Ya. Oke. Nah, dari 4 soal tuh mudah-mudahan bisa tampil mulus lah. Kalau urusan juara nanti biar Allah yang ngatur. Nah. Saya tambahin loh. Ini biasanya Abror kalau mau pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Jambi biasanya kan diadain training center ya yang seperti kamu bilang. Kalau untuk saat ini kamu akan mewakili kabupaten atau kota yang mana? Kota Jambi insya Allah. Untuk tahun ini kota Jambi ya? Atau mungkin dari tahun 2016 ya kamu tadi dari kota Jambi? Sampai tahun 2025 ini kamu dari kota Jambi terus? Wah, luar biasa. Sudah 8 piala ya kamu beri untuk kota Jambi. Dan kamu juga domisilinya kan juga kota Jambi ya? Orang mana kamu? Orang Seberang. Orang Seberang. Bisa bahasa Seberang? Saya bisa sedikit-sedikit. Gitu. Baik, Abror, ini terkait dengan Musabaqah Tilawatil Quran ya. Saya juga riset nih, katanya kamu sudah sering sekali juara. Dan ketika juara itu sering dikasih penghargaan dari pemerintah Kota Jambi. Mungkin boleh diceritain dari 8 tahun kamu juara itu sudah diberikan apresiasi dalam bentuk apa saja? Dari 2016 itu kan, alhamdulillah ada hadiah kan, hadiah dari provinsi itu piala, uang pembinaan. Terus ada juga bonus namanya. Bonus ini dari pemerintah Kota Jambi. Oh, dari perwakilan kita dari mana ya berarti ya? Kalau kamu dari pemerintah kota. Oke. Alhamdulillah bonusnya umroh di tahun 2016. Wah, luar biasa. Umroh dan uang pembinaan. Jadi untuk tahun 2016 kamu melaksanakan umroh berarti? Waktu itu masih kecil. Jadi umrohnya kasih ke keluarga. Ada keluarga. Siapa keluarga waktu itu yang dikasih? Paman ya. Oke. Jadi kalau tuh di tahun 2017, 18, 19, 20, 21 sampai 2024 nih. Ini kan kamu hampir juara 1 semua ya, cuma juara 2-nya 1 kali di tahun 2024 berarti ya. Nah, itu berarti dapat umroh terus itu kamu selama 8 tahun itu. Ya, alhamdulillah. Kebetulan pas juara 2 itu yang berangkat umroh juara 1 dan juara 2. Jadi dapat umroh juga gitu. Mungkin dari ini kan di tahun 2016 umrohnya dikasih ke paman ya. 2017 dikasih ke siapa nih? 2017 kasih nenek nyai ya. 2018 saya sendiri. Bangka Dewe. 2019 siapa nih? 2019 Mama ya? Bukan. Ayah. Ayah duluan. Iya, 2019 2020. Nah, 2020 itu udah ada teki. Oh iya, karena lagi ada musibah COVID-19 ya waktu itu. Jadi aktivitas Musabaqah Tilawatil Quran ditiadakan. Terus tahun 2021? 2021 alhamdulillah berangkatin mak lagi. Oh iya, yang sebelumnya ayah ya. Ini emak. 2022? 2022 siapa? Lupa. 2022 abang nggak kira-kira? Oh, yang 2022 tuh mak.
Yang 2021 tuh udah ada umroh waktu itu. Oh, jadi ada- bonusnya udah jadi umroh ya? Iya. Gara-gara COVID tadi kan. Iya, jadi mungkin untuk uang pembinaan dan segala macamnya mungkin dikurangi ya seperti itu ya. Di 2022 Ibu ya yang berangkat 2023 Nah 2023 alhamdulillah saya lagi berangkat lagi gitu ya. yang kedua. Di 2024 ini tadi saya juga telah riset kamu baru nerima bonus ya ini dari pemerintah katanya. Diam deh. Diam. Ini yang bakal berangkat umroh siapa nih tahun 2024 ini? Yang untuk yang MTQ tahun kemarin yang juara. Insya Allah keluarga lagi. Keluarga lagi. Ini luar biasa berarti memang berkat dari prestasi kamu sudah mengumrohkan bahkan bukan hanya dari keluarga kamu sendiri, paman juga gitu ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi generasi muda terkhusus di Provinsi Jambi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Jambi. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Kabar Jambi. Tentunya dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Muhammad Abror, saya takut salah lagi nih ngomong namanya, dan juga Hindu, luar biasa. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Abror untuk menyampaikan pesan ataupun harapannya, closing statement lah bahasanya. Silakan Abror. Baik, pesan ya untuk diri sendiri juga. Iya, boleh. Untuk kawan-kawan, ingat hadis yang berbunyi khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Semoga selalu bisa istiqomah dalam menjalankan perintah dari hadis tersebut. Tentunya hadis itu harus ada peningkatan kan, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau seandainya kita menafsirkan belajar itu tahsin terus atau ngaji terus, nah itu kan tidak ada peningkatan. Nah, kita harus belajar terus, tentunya ada peningkatan mulai dari belajar baca Qur'annya, tilawah Al-Qur'annya, menghafal tafsir-tafsirnya sampai mengamalkannya. Nah, Itu aja ya berarti ya. Dan untuk pesan nih generasi muda yang ada di Provinsi Jambi ini apa? Pesan untuk generasi muda, khususnya untuk generasi Al-Quran ya. Selalu bersyukurlah karena kita disibukkan oleh Al-Quran. Iya, luar biasa. Terima kasih ya bro. Selanjutnya saya persilakan kepada Hindu. Oke, terima kasih Mas Yogi. Mungkin dari sisi ini ya agak berbeda dari Bang Abel ya. Mungkin kalau dari saya pesannya, karena saya tahu bukan orangnya mungkin yang sangat baik atau yang bisa dibilang ya biasa-biasa aja lah. Tapi saya selalu megang teguh kayak jadilah bermanfaat gitu, khususnya kalau di bidang saya itu kan bidang IT. Nah, gimana caranya dengan bidang IT ini saya bisa bermanfaat? Kayak contohnya mungkin saya membuat aplikasi Al-Quran untuk teman-teman tuli dan sebagainya, kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber, Abror dan juga Hindu. Terima kasih sudah mau datang ke TVRI dan juga menginspirasi bagi generasi muda, terkhusus di Provinsi Jambi. Saya Yogya Prilianto bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.